Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Bapak kami berdoa. Kemarin kita sedikit membahas tentang perintah berinfak dan sedekah. Ini yang tahu kemarin menjadi sedekah masih ingat? Enggak. Apa? Infak itu kayak untuk masjid. Sedekah? Benar juga. Jadi infak itu adalah pemberian harta kekayaan kita bagi orang yang membutuhkan. Yang sedekah itu kita amal atau jamaah atau lain sebagainya. Hari ini kita masuk ke bab 3 tentang hadis keutamaan tentang infak dan sedekah. Ini Bapak siapkan PowerPoint untuk semua tentang hadis tentang keutamaan infak dan sedekah. Itu saja yang pertama yaitu hadis tentang keutamaan infak dan sedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yang satu silakan dibaca. Jadi yang hadisnya. Yang hadisnya. Ya. Baca Baca Latin sama surahnya ini. Surahnya. Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu lu ahadahuma Allahumma a'ti munfiqa khalaqan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsika talafat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menyerahkan hartanya. Sedangkan satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Bahlil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini dari riwayat menjelaskan bahwa siapapun yang menyedekahkan ataupun menyimpakkan hartanya, dua malaikat setiap pagi akan datang memberikan dan mendoakan kepada Allah bahwa memberikan pengganti bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya, dan dia lagi mendoakan bagi yang tidak menafkahi atau menahan hartanya kepada orang lain diberikan kehancuran ataupun kebinasaan. Selanjutnya yaitu kandungan hadis dari Abu Hurairah. Silakan Aisyah baca. Hadis tersebut bahwanya siapa saja yang menginfak harta kekayaan di dalam Allah Subhanahu wa taala tidak hilang dan berkurang. Begitu saja kata Allah telah bahkan Allah telah menyiapkan ganti yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa malaikat mendoakan kehancuran
siapa saja yang enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang kikir dan bakhil. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberi perintah kepada kaum muslimin untuk meninggalkan sifat kikir, bakhil dan tamak. Jadi hendaknya umat Islam memiliki sifat dermawan terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan orang-orang yang dermawan dengan ganti yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sikap dermawan dan suka berinfak merupakan wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Jadi kandungan, terima kasih Pak Ida. Jadi kandungan dari hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang menginfakkan harta kekayaannya di jalan Allah, maka hartanya tidak akan hilang ataupun berkurang. Itu juga yang Allah menyiapkan gantinya. Bahkan Allah juga menyiapkan ganti yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak menginfakkan sebagian harta kekayaannya, bahwa malaikat akan mendoakannya hancuran ataupun kebinasaan bagi siapa saja. Kemudian hadis ini juga memberi peringatan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk meninggalkan sifat kikir, bakhil dan tamak. Ini ada yang tahu apa itu kikir, bakhil dan tamak? Ya, kikir artinya pelit. Kalau bakhil itu apa itu namanya, tertanam dalam jiwanya. Kikir itu bisa kita kadang-kadang nggak mau menginfakkan, tapi kadang-kadang menginfakkan. Tapi kalau sudah bakhil itu sifatnya dia nggak mau memberi hartanya kepada siapapun. Yang tamak itu dia hanya memakai harta kekayaannya saja, tapi tidak peduli apapun alasan dosa ataupun hal. Jadi dia yang penting dia dapatkan apa yang dia inginkan, kekayaan. Kemudian selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan berinfak, riwayat Al-Bukhari dari Hakim bin Najib. Jadi untuk yang hadis ini ada yang ditanyakan? Ada. Itu langsung saja. Silakan Aida baca hadisnya. Yang dia itu halaman 44. Bisa, Bahri. Ikan ini. Yang lain ya Bahri. Caranya. Yang halaman 44. Yuk, yang lainnya. An-Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadi sufla wa badal biman ta'ud wa khairus sadaqati an-zakari bina waman yastaqi yu'ifahu waman yastaqi yu'mihillah. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas orang yang memberi lebih baik dari tangan di bawah orang yang meminta. Dahulukan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, terima kasih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta. Kita sebagai orang Islam dilarang untuk yang sifat meminta. Kecuali memang itu adalah memang kebutuhan yang lanjut yang harus diminta dan minta pertolongan orang lain. Tapi kadang-kadang orang lebih suka memberi daripada meminta dari orang lain. Kemudian walaupun orang-orang yang menjadi tanggung tentunya hati-hati, keluarga, saudara, itu adalah tanggungan yang pertama dari orang lain. Kemudian semuanya sebagai sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan artinya ini hanya melebihi dari apa yang dia punya.
dia menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya dari, dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Ini sikap merasa cukup akan apa yang dimilikinya. Baiknya hadis kandungan hadis apa yang ada bukunya. Jadi jangan baca aja. Jangan ayat kaidahnya. Hadis tersebut menyatakan agar kaum muslimin suka berinfak atau memberi dan membantu kesalahan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini agar kaum muslimin membiasakan untuk berusaha terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Usaha yang sungguh-sungguh lebih mulia daripada hanya menggantungkan nasib pada orang lain. Hadis ini menjadi anjuran bagi kaum muslimin untuk memiliki rasa tanggung jawab baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat secara luas. Ini pesan dan peringatan bagi kaum muslimin agar lebih memberi daripada meminta. Hadis ini menyebutkan bahwa Allah akan menjaga dan memelihara orang-orang yang menjaga dirinya dari sikap meminta-minta infak, dan juga akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang merasa cukup karena dengan karunia yang diberikan kepadanya. Sifat-sifat yang karena lahir dari keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak merupakan bukti dari keutamaan seseorang. Jadi kandungan hadis dari Al-Bukhari dari Hakim Ibnu Hizam ini menjelaskan bahwa Allah itu menyarankan kita untuk selalu berinfak dan memberi, membantu usaha orang lain. Membiasakan berusaha, jadi jangan berusaha itu berinfak gitu, ataupun minta-minta. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai kaum muslimin itu berusaha dulu sebelum kita meminta bantuan kepada orang lain. Jika memang bantuan usaha kita itu tidak membuahkan hasil, maka barulah kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Usaha yang sungguh-sungguh lebih mulia daripada hanya menggantungkan nasib kepada orang lain. Jadi usaha itu lebih mulia daripada kita menggantungkan nasib. Kita bantuan semuanya aja nih, lebih baik gitu, karena dia merasa bahwa selalu dibantu gitu. Padahal sebaiknya kita berusaha. Hadis ini juga menjadi anjuran bagi kaum muslimin untuk memiliki rasa tanggung jawab baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat secara luas. Ini juga pesan dan peringatan bagi kaum muslimin agar lebih memberi daripada meminta. Hadis ini menyebutkan bahwa Allah akan menjaga dan memelihara orang-orang yang menjaga dirinya dari sikap meminta-minta. Jadi Allah itu akan menjaga kita dari jika kita menjaga diri dari sikap meminta-minta pada orang lain. Kemudian juga memberikan kecukupan pada orang-orang yang merasa cukup atau qanaah dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat dan qanaah lahir dari keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Jadi sifat hibah dan qanaah itu lahir dari keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini ada yang mengizinkan. Nah, selanjutnya yaitu infak dan sedekah merupakan bentuk tolong menolong. Silakan Abul baca. Jelas ya? Jadi
Jadi infak dan sedekah itu merupakan bentuk tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk tolong menolong dalam bentuk kebaikan. Jadi ada 4, yaitu menceritakan sama muslim, memudahkan kesulitan orang lain, menutup aib orang lain, mencintai orang lain berbuat dosa, dan memberikan bantuan materi kepada yang membutuhkan. Nah, di sini ada yang ditanyakan, karena materinya sudah ada yang ditanyakan, kalau nggak ada, apa yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Pertanyaan yang untuk pertama kalau ada, pertanyaan untuk akhir. Pertanyaannya nomor 1, apa peringatan Nabi Muhammad kepada kaum muslimin pada kandungan hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah? Silakan dibaca di kandungannya ini. Rasulullah memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan. Angkat tangan yang bisa menjawab. Ada 3 yang dilarang oleh Nabi Muhammad, ya. Untuk meninggalkan sifat kikir. Akil dan tamak, ya. Bagus. Coba namanya dari kabir. Laku. Selanjutnya yang kedua. Sebutkan sifat meminta-minta dan sifat bersyukur atas apa yang perlu dijaga oleh kita pada kaum muslimin pada kandungan hadis Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya. Jadi yang kedua itu kandungannya bahwa yang perlu dijaga oleh kita adalah sifat meminta-minta dan juga bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Yang ketiga, bentuk tolong menolong itu ada berapa? 4. Silakan kita satu. Membantu bersama muslim, memudahkan kesulitan orang lain, menutup aib orang lain dan juga orang lain yang berdosa, memberikan bantuan materi kepada yang membutuhkan. Terima kasih Pak Idan. Sampai di menjawab pertanyaan yang datang. Sampai di sini memang nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Oke. Kalau gitu ada jadi kesimpulannya bahwa siapapun dalam hadis riwayat Al-Bukhari baik itu dari Hurairah dan Hakim bin Hizam menjelaskan bahwa kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan untuk infak dan sedekah dan juga selalu memberi pada orang yang membutuhkan. Kemudian juga menjelaskan bahwa kita itu harus menggunakan sikap fikir, bakil dan juga tamak tadi. Kemudian juga menjaga sikap meminta-minta dan juga bisa merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja nanti kita akan kerja ini bila ada kekurangan dari apa maaf untuk semua kali ini kita masuk ke syarat infak dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.